Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Menurut progresivisme, pendidikan selalu dalam proses pengembangan. Penekanannya adalah perkembangan individu, masyarakat, dan kebudayaan. Pendidikan harus siap memperbarui metode, kebijakannya berhubungan perkembangan sains dan teknologi, serta perlindungan. Peran guru dalam aliran ini adalah sebagai penasihat, pembimbing, pengarah, dan bukan sebagai orang pemegang otoritas penuh yang dapat berbuat apa saja atau otoriter terhadap muridnya. Anak usia dini merupakan suatu individu yang menempuh proses pertumbuhan dan perkembangan pada usia 0 sampai 6 tahun. Pada pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa pendidikan anak usia dini dilaksanakan sebelum pendidikan dasar. Kemudian dapat diketahui pada bab 1 pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini merupakan suatu upaya pembinaan kepada anak sejak lahir sampai berusia 6 tahun untuk membantu meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar kesiapan dalam menempuh jenjang pendidikan berikutnya. Nah, pada hal ini, aliran progresisme dalam filsafat pendidikan menekankan bahwa proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik berperan aktif, sedangkan pendidik berperan secara pasif atau sebagai fasilitator dalam berlangsungnya proses pembelajaran. Dengan dilakukannya metode pembelajaran student-centered learning dapat menumbuhkan kemampuan peserta didik dalam berpikir kreatif serta mengelola kemampuan dalam menyelesaikan masalah. Aliran progresivisme dalam hal ini, peserta didik diberikan kebebasan baik secara fisik maupun secara berpikir guna mengembangkan bakat dan kemampuan yang terpendam dalam dirinya tanpa terhambat oleh rintangan yang dibuat oleh orang lain. Nah, kurikulum dalam aliran progresivisme dipusatkan pada pengalaman yang didasarkan atas kehidupan manusia berinteraksi dengan lingkungan yang kompleks. Kurikulum terintegrasi dengan masalah yang ada di masyarakat dengan menggunakan metode problem solving dalam pembelajaran sehari-hari. Pandangan aliran progresivisme yang mengembangkan kemampuan soft skill dan hard skill yang berupa sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Adapun kelebihan dari aliran progresivisme adalah yang pertama, siswa diberi kebebasan untuk mengembangkan potensi minat, bakat sehingga diharapkan menjadi individu yang kreatif, mandiri, inovatif, menyukai tantangan, dan bereksplorasi. Yang kedua, siswa diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapatnya, memecahkan masalah, melakukan penyelidikan berbasis metode ilmiah. Yang ketiga, siswa belajar untuk mencari tahu sendiri jawaban dari masalah atau pertanyaan yang timbul di awal pembelajaran. Dengan mendapatkan sendiri jawaban itu, siswa pasti akan lebih mengingat materi yang sedang dipelajari. Metode pendidikan yang diutamakan progresivisme adalah metode pemecahan masalah atau problem solving method, serta metode penyelidikan yang penemuan atau inquiry and discovery method. Kurikulum dikembangkan berbasis kebutuhan anak atau fleksibel. Kurikulum dipusatkan pada pengalaman atau kurikulum eksperimental didasarkan atas manusia dalam hidupnya selalu berinteraksi di dalam lingkungan yang kompleks. Menghendaki mata pelajaran terintegrasi dalam unit sehingga anak dapat berkembang secara fisik maupun psikis dan dapat menjangkau aspek kognitif, efektif maupun psikomotorik. Yang selanjutnya yaitu menghargai perbedaan. Berbasis masyarakat, sekolah, keluarga, dan masyarakat menjadi mitra, bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan. Selanjutnya, adapun
Kelemahan dari progresivisme yaitu karena student central learning, maka mengutamakan dominan pada pendidikan individu meskipun juga mengembangkan kolaboratif dan komparatif learning. Yang ketiga, mengurangi peran guru. Teori ini menuntut guru menjadi sosok yang mengedepankan kecerdasan emosional atau IQ untuk dapat memotivasi, membimbing anak didik sesuai dengan karakteristik siswa. Yang keempat, mengabaikan kurikulum sekolah yang sudah tradisi berpeluang sering ganti kurikulum bisa mengurangi efektivitas manajemen sekolah. Yang keempat, berpotensi melahirkan anak didik dan lulusan individualis, kurang bertanggung jawab terhadap hasil pemikirannya. Yang kelima, dalam interaksi sosial kecerdasan emosional terhambat karena anak terpolarisasi dengan kemampuan anak survive karena harus berpikir maju atau progres. Yang keenam, mengabaikan alam supranatural, kurang mengembangkan aspek religiusitas kehidupan setelah dunia. Yang ketujuh, karakteristik individu diperhatikan dan dikembangkan, sehingga perhatian yang harus optimal kepada tiap individu ini menjadi kesulitan tersendiri bagi guru dengan kelas besar atau guru yang kurang siap menjadi guru progresif. Sekian dari saya, Anastasia Amanda Brusitoku. Terima kasih.